kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan, berbicara bagi setiap umat-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Kami percaya hati kami menjadi tanah yang subur untuk setiap benih firman-Mu yang kami terima, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Engkau yang telah memulihkan kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Mari sambil bangkit berdiri, naikkan pujian ini. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu.
Bapa, kami bersyukur pagi ini bila kami boleh ada di tempat ini. Kami minta kasih karunia-Mu dicurahkan berlimpah-limpah di tengah kami, Bapa. Karena sesungguhnya kehadiran-Mu lah yang kami butuhkan tempat ini. Firman-Mu lah yang kami butuhkan di tempat ini. Jamah hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Bapa. Kami inilah umat kepunyaan-Mu yang ditebus oleh darah yang kudus. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Haleluya. Senang bisa berjumpa kembali dengan saudara. Gereja kita mendapat tuntunan yang baru untuk tahun ini. Jadi saya sampaikan supaya saudara bisa mendoakan. Dan saya percaya ada karya Allah yang dahsyat yang akan dikerjakan Tuhan dalam gereja kita ya tahun ini ya. Dan juga tahun depan sebetulnya. Jadi ada sebuah gerakan terobosan yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Di mana pada biasanya kita melakukan training yang dulu disebut training hot, sekarang berganti nama training penjala. Itu hanya di Kota Malang saja. Jadi setiap tahun kita adakan 3 kali setahun, kita adakan di kota ini. Dan dari training ini sebetulnya banyak jiwa-jiwa yang dituai. Namun tahun ini Tuhan memberikan sebuah tuntunan yang berbeda bahwa kita akan melakukan training, ya ini kehendak Allah, di kota-kota lain. Ini yang sudah pasti untuk tahun ini yang sudah terjadwal. Tanggal 5 September nanti kita akan adakan training di Sumba, di Waingapu. Ya. Terpindah ke Waingapu ya, mungkin kita bisa jumpa di sana. Lalu tanggal 8 Desember kita akan adakan training di Jakarta. Dan di tahun depan kita sudah ada 3 kota yang akan kita adakan training, yaitu Bandung, Semarang, Surabaya. Mohon doanya ya, supaya karena kita ini ada di masa penuaian terakhir, saudara. Jadi kita nggak mau hanya sebagai penonton saja di mana Allah bergerak dengan dahsyat, tapi kita juga mau dipakai Tuhan dalam gerakan terakhir ini. Oleh karena itu kita lakukan hal-hal seperti ini, dan saya percaya melalui training akan lahir penuai-penuai jiwa di akhir zaman. Saudara doakan, kalau ada yang mau ikut juga boleh daftar ya, haleluya. Karena kita nggak berangkat sendirian, ada satu tim yang berangkat dari Malang, jadi saya nggak akan sendirian ke kota-kota itu. Ya, yang pasti katanya istri saya mau ikut gitu. Ya, sebetulnya nggak training pun dia mah kemana aja ikut. Jadi ya ini kebetulan training ada alasan rohani jadinya. Paling tidak dalam satu tim itu bisa 7 atau 8 orang yang harus berangkat. Dan saya berkobar-kobar hatinya saudara. Maunya segera pergi gitu ya. Haleluya. Baik, tolong doakan saudara. Puji Tuhan, dan kita akan melihat karya Tuhan yang dahsyat ya. Sekitar 3 hari yang lalu, ada seorang ibu mampir ke rumah saya. Jadi saya nggak kenal dengan beliau. Mungkin saudara juga bertanya, lupa Hari kalau nggak kenal kok dia bisa ke sini. Ya kebetulan ada kawan lama saya dari Jakarta yang main-main ke Kota Malang. Tapi sebelum ke Kota Malang dia mampir ke kantornya yang ada di Surabaya. Dan dari Surabaya dia mengajak temannya ke Malang. Nah disitulah saya berjumpa dengan dia. Maaf saya nggak bisa sebut namanya, seorang ibu yang sudah bersuami beranak 2. Jadi kira-kira usianya sekitar 40 tahun. Nah kawan saya bilang, tolong Har doakan ibu ini. Dalam hati saya, apa yang harus saya doakan? Gitu. Nggak ada hal yang spesifik. Lalu setelah makan siang dia mampir ke sini, dia ngobrol-ngobrol dengan saya dan dia ceritakan garis besar dari kehidupannya. Dan apa yang dialami ibu ini memang sesuatu yang boleh dibilang musibah, tapi musibah yang bertubi-tubi, yang datang silih berganti. Dia punya suami yang berulang kali kerja di sini berhenti, kerja di sana berhenti, usaha gagal. Jadi
selalu nggak pernah bisa berhasil di bidang pekerjaan atau karir profesionalnya. Lalu setelah itu bahkan akhirnya suaminya juga jatuh sakit. Mulai dari diabetes, lalu akhirnya ginjalnya terganggu, dan sampai akhirnya salah satu matanya buta, tidak bisa melihat. Ya. Ibu ini sebulan kemarin, jadi bulan April kemarin memutuskan untuk memberi diri dibaptis di sebuah gereja di Surabaya. Dan sudah tahu bahkan ketika dia mau dibaptis, sehari sebelum dibaptis, justru anaknya mengalami kecelakaan, patah tulang. Dalam kondisi yang ya sebetulnya serba pas-pasan, nggak ada dana untuk bisa mengobatinya ya. Lalu belum lagi masalah keuangan, ibu ini dijerat oleh hutang, sehingga begitu sesak, begitu tertekannya dia sampai dia bilang, Pak Hari, satu hari saya pernah mencoba melakukan untuk bunuh diri. Dia bilang, saya nggak tahan dengan hidup ini. Dia bertanya kepada saya, mengapa nasib saya begitu buruk? Saudara percaya ada nasib buruk? Apakah ada kutuk dalam hidup saya? Saudara tahu kutuk ya? Apakah ada kutuk dalam hidup saya? Bukankah kalau saya sudah percaya Yesus, Yesus itu sudah menanggung semua kutuk saya kan? Kalau saudara jadi saya, jawabnya apa saudara? Haleluya, itu pertanyaan-pertanyaan yang sulit ya untuk dijawab. Ada kutuk atau tidak dalam hidupnya? Jelas saya nggak tahu, cuma Tuhan yang tahu ya. Cuma ketika dia sudah selesai bercerita sambil menghapus air matanya, Roh Kudus menuntun saya untuk menumpangkan tangan saya atas ibu ini. Saya bilang sama ibu ini, boleh saya tumpangkan tangan saya atas ibu? Silakan Pak. Dan ketika saya tumpangkan tangan saya atas ibu ini, saya tunggu beberapa saat, lalu kira-kira beberapa detik kemudian, raut wajahnya mulai berubah, saudara. Dia seperti merasakan sesuatu yang tidak nyaman dalam tubuhnya. Berubah, bahkan dia bilang, Pak, tubuh saya kok tiba-tiba sakit semua, Pak. Sakit semua. Dan nggak berapa lama setelah itu, dia muntah-muntah. Ya, kita tahu itu ada pekerjaan jahat di dalam tubuhnya, amin. Ya, singkat cerita, ibu ini dibebaskan dari roh jahat. Dia pulang dalam kondisi sudah terbebas dari ikatan jahat. Dan saya bilang begini sama ibu ini, Tuhan Yesus tidak pernah merancang nasib buruk atas hidupmu. Dia bahkan adalah Allah yang mengubah dari buruk menjadi baik. Saya cuma bilang, hiduplah dalam firman Tuhan. Saya pastikan hidupmu akan menjadi baik. Bulan ini kan kita sedang baca kitab Yohanes ya, betul ya? Dan kalau nggak salah kita sudah masuk ke pasal keberapa? 13 ya? 13 ya, betul ya? 13 apa 12? 13, oke. Nah oleh karena itu saya mau mengupas. Bagaimana supaya kita bisa mengenal Allah kita lebih dalam. Dan dia adalah Allah yang tidak pernah membuat nasib buruk. Kalau engkau mempercayai hal itu, engkau sedang mengenali Allah yang salah. Saya akan mengupas dari Yohanes pasal 4, saudara. Tapi saya akan menggunakan bahasa saya sendiri dengan harapan lebih mudah dimengerti. Kadang-kadang bahasa Alkitab itu agak rumit sedikit ya. Dan kadang-kadang banyak orang berkata, saya udah baca Alkitab Pak, tapi saya nggak ngerti apa yang saya baca. Oleh karena itu izinkan pagi ini saya menyampaikan dengan bahasa saya yang sederhana aja, supaya saudara bisa mengerti. Satu ketika Yesus melakukan perjalanan dari Yudea menuju ke Galilea. Ya, itu sebetulnya perjalanan yang bukan pertama kali, berkali-kali dilakukan oleh Yesus. Namun kali ini ada satu hal yang berbeda, saudara. Karena Yesus memilih sebuah rute yang terlarang. Rute yang selama 400 tahun tidak mau dilalui oleh orang Yahudi. Kenapa? Karena daerah Samaria dihuni atau di penduduknya adalah orang-orang yang dianggap kafir oleh orang Yahudi.
Yahudi campuran yang mempunyai penyembahan yang menyimpang menurut mereka. Jadi mereka itu bahkan ada beberapa dari orang Yahudi itu menganggap ketemu orang Samaria itu najis. Betul. Jadi sebegitunya mereka terhadap orang Samaria. Dan oleh karena itu, bila mereka melakukan perjalanan dari Yudea ke Galilea, mereka selalu memutar, tidak mau melintasi daerah Samaria. Karena apa? Mereka nggak mau bertegur sapa dengan orang Samaria. Mereka nggak mau berhubungan sama sekali dengan orang Samaria. Tapi coba kita perhatikan Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang keempat. Tolong ditampilkan. Yohanes pasal 4 dikatakan ia di sini Yesus harus melintasi daerah Samaria. Dan saudara perhatikan kata harus. Sekali lagi, buat orang Yahudi, daerah Samaria itu harus dihindari. Harus untuk tidak dilewati. Tapi Yesus, dia punya sebuah keharusan. Tahukah saudara, ini sebenarnya kehendak Bapa. Kalau ada sebuah keharusan yang harus dilakukan oleh Yesus, itu satu-satunya adalah kehendak Bapanya. Mungkin dia bilang secara sederhana, kita kali ini kita lewat Samaria ya. Terus murid-muridnya Petrus dan teman-temannya melongo. Hah? Samaria? Nggak salah nih guru kita. Dari dulu nggak pernah lewat situ, sekarang kok dibawa lewat situ. Tapi karena mereka menghormati gurunya, akhirnya mereka diam dan mentaatinya saja. Lalu akhirnya mereka berangkat. Dan sampailah Yesus dan murid-muridnya di sebuah kota di daerah Samaria yang bernama Sikar. Sikar itu kalau diartikan bahasa Indonesia artinya kota kebohongan. Ya. Kenapa disebut kota kebohongan saya nggak tahu. Dan ketika mereka sampai di Sikar, murid-murid Yesus meninggalkan gurunya karena mereka mau membeli makanan. Seperti biasa orang kan dalam perjalanan jauh mereka harus makan ya, jadi murid-muridnya meninggalkan gurunya dan Yesus menunggu di pinggir sebuah sumur yang katanya sumur itu adalah peninggalan dari Yakub untuk anak-anaknya. Dia menunggu murid-muridnya di sana. Menunggu tidak berapa lama, tepat jam 12 siang, ada seorang wanita, katakanlah sambil membawa ember gitu ya, membawa tempat air, datang ke sumur itu untuk mengambil air, jam 12 siang. Saudara, ini sebuah kebiasaan yang aneh, karena perempuan harusnya mengambil air itu pagi-pagi ya, untuk mencuci, untuk masak dan segalanya itu pagi-pagi. Ini jam 12 siang. Dan sesungguhnya Yesus tahu siapa wanita ini. Dan kenapa wanita ini datang jam 12 siang? Ya, karena reputasi dari wanita ini sangat buruk di kota Sikar. Oleh karena itu dia menghindari untuk ketemu dengan perempuan-perempuan lain. Jadi dia mau cari waktu yang paling sepi, di mana dipastikan di sumur itu tidak akan berjumpa dengan perempuan lain. Dan dia ambil waktu jam 12 siang. Karena dia tahu kalau dia ketemu dengan perempuan lain, walaupun sesama Samaria, maka orang-orang perempuan-perempuan itu akan menghina dia. Bahkan akan meludahi dia. Akan mengatai dia dasar pelakor. Tahu saudara pelakor tahu ya? Ya. Ternyata 2000 tahun yang lalu juga sudah ada pelakor, saudara. Ya. Dan tidak berapa lama ketika si wanita itu mau mengambil air, lalu Yesus berkata, berilah aku minum. Saudara, ini permintaan yang aneh. Ya. Karena akhirnya perempuan Samaria itu berkata, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Perhatikan saudaraku, ketika seseorang, apalagi orang Yahudi terhadap Samaria, ketika seseorang meminta tolong kepada seseorang, artinya si penolong itu dianggap lebih mampu, si penolong itu dianggap lebih kuat, lebih capable sehingga bisa memberikan bantuan kepada yang ditolongnya. Saudara mengerti ya? Artinya di sini Yesus merendahkan dirinya.
Karena kalau ada orang Samaria yang dimintai tolong, pasti yang meminta tolongnya juga sesama Samaria. Orang Yahudi tidak mungkin mau minta tolong sama orang Samaria. Ada satu hal yang luar biasa di dalam ini. Tuhan kita itu Tuhan yang rendah hati, amin. Haleluya, dahsyat ini saudara. Kalau engkau rindu dipakai Tuhan untuk memenangkan jiwa, engkau harus mau merendahkan diri, merendahkan hatimu, saudara. Karena orang yang tinggi hati tidak mungkin bisa memenangkan jiwa. Di tahun 80-an ya, di kota Surabaya, ini sebuah kesaksian yang lama ya. Ada seorang pengusaha kaya yang nyentrik, saudara. Nyentrik. Kenapa disebut nyentrik? Karena pengusaha ini selalu mencolok penampilannya. Bahkan semua yang dia pakai sampai mobilnya itu mencolok. Ya sebenarnya usianya sudah cukup sudah di atas 55 tahun, saudara. Tapi semuanya mencolok. Bahkan dia pakai sepatu itu, sepatunya warnanya oranye, saudara. Di sini nggak ada ya bapak-bapak sepatu oranye. Haleluya. Mungkin kalau cewek oke lah ya. Sepatunya oranye. Tapi itu bukan sepatu sembarangan, saudara. Kalau orang dulu tahu, mereknya Testoni. Tahu saudara, pernah dengar? Itu harga sepasang sepatu bisa di atas 25 juta. Sepatu yang luar biasa mahal. Jadi penampilannya itu aneh sendiri. Begitu mencolok, menarik perhatian orang. Bahkan ketika dia membeli sebuah mobil mewah, Mercedes, dia pilih warna yang tidak pernah dibeli orang lain. Dia pakai, sehingga kalau dia keliling kemana-mana, itu tahu deh, oh ini pasti punyanya si Bapak Anu gitu. Ya pasti ketahuan. Dan akibatnya apa, saudara? Banyak orang gak mau mendekati dia. Karena dianggap sombong. Dianggap sok pamer, suka pamer, saudara. Tapi pada waktu itu ada seorang pengusaha yang bertobat, lalu menjadi hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan ini adalah hamba Tuhan yang rendah hati. Ketika semua orang menjauhi orang kaya yang eksentrik ini, tapi hamba Tuhan yang belum terlalu berpengalaman ini mau mendekati dia, mau berkenalan dengan dia, mau membangun hubungan dengan Bapak ini, saudara. Dan akibatnya apa? Kalau ada orang, semua menjauhi, ada satu mau datang, gimana coba? Pasti yang datang ini akan disambut juga, betul nggak ya? Nah, akhirnya terjadi sebuah perkenalan. Sampai satu hari, pengusaha eksentrik ini curhat, saudara. Curhatnya gimana? Dia menunjukkan foto ketika dia kecil, di mana dia berdiri di samping saudara-saudaranya, saudara-saudara prianya. Ternyata dia bilang, saya ini anak angkat, Pak. Anak adopsi. Bukan anak kandung. Saya dibesarkan bukan oleh orang tua kandung saya. Bahkan sampai hari ini saya nggak tahu orang tua kandung saya ada di mana. Dan di foto itu kelihatan di mana saudara-saudaranya berpakaian rapi, ya, cukup sopan, bagus begitu, bersepatu semua. Sedangkan pemuda ini, anak kecil yang satu ini, hanya dia yang satu-satunya nggak pakai sepatu. Satu-satunya yang nggak rapi atau yang paling berantakan. Dan hamba Tuhan itu diberi hikmat oleh Roh Kudus. Dia mengerti satu hal. Dia bilang, semua saudara saya pakai sepatu, hanya saya yang tidak pernah dibelikan sepatu. Saudara mengerti kenapa dia pakai sepatu warna oranye? Semua saudara saya kalau sekolah diantar, hanya saya yang harus jalan kaki. Saudara mengerti kenapa dia beli mobil Mercy yang warnanya nyentrik? Bisa menangkap di sini? Semuanya itu hanya ingin membuktikan dirinya. Saya juga bisa sekalipun nggak dibelikan. Perhatikan saudara, orang yang suka membuktikan dirinya itu biasanya ada yang salah dengan hatinya. Ada yang salah dengan masa lalunya. Karena orang kalau limpah dengan kasih Allah, dia tidak perlu membuktikan siapa dirinya. Perhatikan,
Misalnya kalau ada pemuda yang dibedakan pada kecilnya, pada masa kecilnya. Ya, saya pernah punya teman seperti itu. Dia bilang begini, satu hari nanti saya buktikan sama papa saya bisa walaupun tanpa dibantu dia sama sekali. Saudaraku, pembuktian itu hal yang sebenarnya tidak ilahi, tidak rohani, dan tidak benar. Saudara masih ingat bagaimana Yesus pernah digoda sama iblis? Betul? Caranya iblis penggoda gimana? Iblis bilang gini, kalau engkau anak Allah, lakukanlah ini. Kalau engkau anak Allah, lakukanlah itu. Iblis mendorong Yesus untuk apa? Membuktikan dirinya. Anda adalah orang-orang yang dikasihi Allah. Anda tidak perlu membuktikan kepada dunia siapa dirimu. Amin. Kasih Allah cukup bagimu. Haleluya. Ya. Dan dia bilang sama hamba Tuhan itu, saya ingin ketemu dengan papa kandung saya, tapi saya nggak tahu di mana. Dan hamba Tuhan itu berkata, kamu tidak perlu cari papamu. Dan mungkin kamu tidak akan bisa menemuinya. Kalau papamu mengasihimu, dia tidak akan meninggalkanmu di pinggir jalan. Sehingga engkau diadopsi oleh orang lain. Tapi saya mau bilang sama dirimu, ada satu Bapa yang bersedia mengasihimu. Apapun dan siapapun engkau. Terus orang kaya ini bilang, siapa dia? Hamba Tuhan ini bilang, Bapa di surga. Apakah kau mau menerima kasihnya? Dan orang kaya ini bilang, mau. Lalu singkat cerita hamba Tuhan itu menuntun orang kaya ini untuk menerima Yesus. Ketika dia menerima Yesus sebagai Tuhan, dia menjadi anak dari Bapa di surga. Amin, saudaraku. Dan saudara tahu ketika hamba Tuhan itu mendoakan, meminta kasih Tuhan dicurahkan kepada Bapa ini. Seorang Bapa yang usianya hampir 60 tahun, menangis seperti anak kecil dan berteriak, Papa! Tanpa bisa menahan tetesan air matanya. Dan tahukah saudara, sebetulnya sekalipun dia punya banyak harta, kehidupannya tidak pernah baik. Bahkan istrinya pernah melakukan percobaan bunuh diri 3 kali masuk rumah sakit. Kenapa? Nggak bahagia sama suaminya itu. Walaupun banyak hartanya, saudara. Siapa bilang harta bisa bawa kebahagiaan, betul? Tuhanlah yang bisa bawa kebahagiaan. Tapi sejak dia menerima Yesus dan mengalami kasih Bapa, istrinya menjadi berbahagia. Anak-anaknya menjadi berbahagia. Sejak itu tahu nggak saudara? Penampilannya tidak lagi nyentrik. Karena dia tidak perlu lagi merasa membuktikan diri kepada dunia. Apa yang dia butuhkan dia sudah peroleh. Apa itu? Kasih Bapa. Tapi ini bisa terjadi. Karena apa saudara? Karena ada seorang hamba Tuhan yang mau merendahkan hatinya. Kalau kita mau dipakai Tuhan untuk menjangkau jiwa, rendahkanlah hatimu. Bawalah dirimu. Kalau engkau merasa lebih benar kepada orang lain, akan sulit kita bisa memenangkan jiwa. Amin. Haleluya. Yesus tahu kebutuhan wanita ini. Wanita Samaria ini haus akan kasih sayang. Sayangnya wanita ini mencari kasih di tempat yang salah. Dia berusaha mendapatkan kasih dari laki-laki yang hanya mencintai fisiknya saja. Yang hanya mencintai kemolekan tubuhnya saja. Akibatnya apa? Dalam jangka waktu yang singkat, wanita ini mengalami kekecewaan lagi. Lalu dia coba bina hubungan dengan pria lain, dia kecewa lagi. Dia coba bina hubungan dengan pria lain dan dia kecewa terus menerus. Yesus berkata, beri aku minum. Yesus tidak bilang begini, hai wanita berdosa, bertobatlah engkau. Kalau enggak engkau bisa masuk neraka. Gitu. Enggak. Dia merendahkan dan berkata, beri aku minum. Lalu Yesus berkata, aku punya air yang akan membuatmu tidak kehausan lagi. Wanita itu bingung, air apa itu yang bisa membuat dirinya tidak haus lagi? Lalu dia bilang,
tolong berikan air itu kepadaku. Lalu Yesus berkata, panggil dulu suamimu, bawa suamimu ke sini. Lalu sambil tersenyum malu-malu gitu ya, akhirnya wanita itu bilang, aku gak punya suami. Dan Yesus bilang, tepat katamu, karena engkau pernah punya 5 suami, dan pria yang sekarang bersamamu, itu juga bukan suamimu. Gak tahu suami tetangganya, apa suami siapa. Yang pasti, hari itu, dia terkaget-kaget karena ada sebuah rahasia yang terungkap begitu saja. Lalu wanita ini berkata, apakah engkau seorang nabi? Kalau saudara baca di rumah nanti Yohanes pasal 4, jawabnya itu panjang Yesus. Jadi saya singkat aja ya supaya saudara bisa mengerti gitu ya. Yesus menjawab, bukan, aku bukan nabi. Oh, kalau begitu apakah engkau Mesias? Karena aku tahu Mesias akan datang dan Mesias itu disebut Kristus. Lalu Yesus berkata, akulah dia. Dia menyingkapkan identitas sesungguhnya bahwa dia adalah Allah yang sejati. Lalu apa yang dibuat wanita ini? Wanita ini tidak bilang, aku percaya. Enggak bilang gitu. Tapi saya yakin sungguh wanita itu percaya akan perkataan Kristus. Kenapa? Karena setelah itu dia meletakkan tempayannya, meninggalkan tempayannya begitu saja, lalu berlari masuk ke kota dan memberitakan bahwa dia sudah berjumpa dengan Sang Mesias. Saudara tahu wanita ini wanita yang punya reputasi yang amat buruk. Kalau dia memberitakan kabar bohong di kotanya akan memperburuk situasi dia. Amin. Dia akan semakin dihina, semakin tidak dipercaya dan semakin dibenci oleh orang. Jadi dia pastikan sebetulnya yang dia beritakan adalah kabar yang benar. Kenapa dia yakin? Karena dia percaya. Haleluya. Sekitar 25 tahun yang lalu ya. Kalau saudara yang suka pijit ya. Saya tahu Dr. Oli suka pijit. Dr. Mia suka pijit ya. Istri saya juga suka pijit. Saya nggak suka, saudara. Ada seorang ibu tua di Surabaya, usianya kira-kira umur 65 tahun. Dia itu tukang pijit. Jadi sering diminta datang ya pijit privat ke rumah-rumah gitu ya. Ini udah agak lama, setelah 25 tahun yang lalu. Lalu satu hari, ini Pak Arifin yang bersaksi. Ya, saudara tahu pendeta Timotius Arifin bersaksi. Karena dikenalkan oleh salah seorang kawannya, lalu dia panggil tukang pijit itu. Kebetulan Pak Arifin ini orang yang suka dipijit, saudara, lalu dipijit. Sambil dipijit, pijit kan lama ya, bisa 1 jam lebih ya. Kadang ada yang minta 2 jam sampai, nah itu lama. Terus kadang-kadang kan tukang pijitnya ngomong gitu lah, ngomong. Cuman mbok satu ini ngomongnya itu mengeluh gitu. Dia bilang, urip kok soromen, ya orang Papua nggak ngerti ya. Ada orang Papua, hidup kok susah banget gitu. Sudah tua, masih saja harus cari uang. Gitu. Lalu Pak Arifin tanya, emang kenapa kok kamu bisa mengeluh seperti itu? Saya ini punya anak, 3. Nggak ada satupun dari mereka yang kerja. Bahkan menantu saya juga masih numpang di rumah saya, alias apa? Dia yang makanin. Jadi dia cari uang dari pagi sampai sore jadi tukang pijat, cuma untuk menafkahi anak-anaknya, padahal dia sudah nggak punya suami, saudara. Umur sudah 65 tahun, jadi dia mengeluh. Lalu Pak Arifin itu menyanyikan sebuah lagu. Kalau saudara yang usianya di atas 50 tahun, pasti tahu lagu ini. Saya nggak tahu, Pak Jumain mungkin nggak tahu. Coba kunci F. Sajeke aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, atiku ayem tentrem, atiku ayem tentrem.
kabeh iku Gusti Yesus sing mari. Stop. Khotbahnya nggak selesai nanti. Dan sudah tahu, ibu mbok yang pijet ini tiba-tiba diam mendengarkan lagu itu. Lalu Pak Arifin bilang, Mbok, mau nggak hidupmu berubah? Dia bilang sambil mata berkaca-kaca, mau. Lalu dia memberikan hidupnya kepada Yesus. Keesokan harinya ibu ini dibaptis. Jadi tidak makan lama, saudara. Esoknya langsung dibaptis. Cuma karena dia itu orang yang betul-betul nggak ngerti apa-apa. Waktu dia baptis, dia buka mulutnya lebar-lebar. Bukan saja seluruh tubuhnya basah, seluruh isi mulutnya juga basah, saudara. Ya, kelempokan. Haleluya. Tapi tahu nggak, saudara, seminggu kemudian, ibu ini sudah berani bersaksi. Mungkin hidupnya belum berubah, tapi entah mengapa dia merasa ada sukacita dalam hati saya. Lalu dia bersaksi, dan tentunya dengan orang yang baru seminggu menjadi Kristen, sudah bisa bayangkan kesaksiannya model apa. Orang yang tidak terlalu pandai bicara di depan umum. Jadi dia ngomong apa adanya dengan bahasa Jawa yang seperti itulah. Ya, kalau di bahasa Indonesia kan dibilang ini, saya baru seminggu dibaptis. Saya ini sudah kawin 4 kali. Nama suami saya pertama namanya Jono. Nama suami saya kedua namanya Selamat. Ya, itu sebenarnya pengakuan dosa ya, bukan kesaksian. Tapi itulah yang dia sampaikan. Dan saudara tahu sejak hari itu dia bersaksi. 2 minggu kemudian dia datang lagi ke rumah Pak Arifin. Karena dia diminta untuk pijet lagi. Dan waktu dia pulang selesai, dia bilang ini, Pak Arifin, saya tanya, apa itu baptisan Roh Kudus? Terus, dia mau jelasin juga susah ya, dengan ibu yang pengetahuannya begitu dangkal. Terus dia begini, sudah saya doakan aja supaya kamu dipenuhi Roh Kudus ya, mau? Itu Roh Allah, mau? Ditumpangi tangan. Singkat cerita, ibu ini berbahasa roh. Dan itu membawa dampak yang jauh lebih dahsyat lagi daripada sebelumnya. Saudara tahu enggak, sejak hari itu, entah kenapa, banyak orang yang kalau dipijat dia sembuh, saudara. Bukan, ya saya tahu kalau orang capek-capek dipijat itu pasti enak ya, pasti terasa lega. Ini enggak, ada orang yang enggak hanya capek gitu loh. Ada yang punya penyakit di tubuhnya ikut sembuh, penyakitnya ikut hilang, saudara. Ketika ditanya, loh Mbok, kok iso waras? Saya juga nggak ngerti Pak, sambil mijit, aku berbahasa roh aja, kata dia. Shikara labakata pakara ya labora labas. Tahu nggak, sembuh. Sampai satu kali ada seorang konglomerat di Surabaya. Itu sembuh juga oleh ibu ini. Sampai ibu ini dibawa ke Amerika, saudara. Dan pulang disangoni dolar. Tahun 98 sudah tahu harga dolar berapa? Ya, pernah melonjak sampai 17.000. Nyangoninya enggak 100-200, saudara. Itu ribuan loh. Dan saudara tahu apa yang terjadi ketika dia pulang kampung, dia kesaksian dari tetangga ke tetangga, dia kesaksian bahkan neneknya yang umurnya sudah 90 tahun, akhirnya dibaptis juga. Cuma neneknya wis diomongi ya, ojo mengo, mingkem gitu. Sudah tahu, anak-anaknya, menantunya yang pengangguran, semua dikasih kerjaan sama konglomerat itu. Bahkan dia membangun rumah doa di desanya. Saudara, jangan-jangan kita kalah loh, buahnya lebih lebat dia daripada kita loh. Ya, haleluya. Kehidupan dari seseorang yang buruk diubah menjadi baik. Ketika wanita Samaria ini berjumpa dengan Yesus dari seorang pelakor, seorang yang dibenci dan tidak dipercaya, diubah menjadi seorang penginjil, dipakai Tuhan dan dipulihkan. Alkitab mencatat, setelah itu Yesus tidak segera meninggalkan Samaria,
Tapi Yesus menginap 2 hari di Samaria. Karena akhirnya melalui penginjilan wanita ini, banyak orang Samaria percaya kepada Yesus. Dan saya percaya ketika 2 hari Yesus menginap di Samaria, Yesus mengajarkan banyak hal. Amin. Karena Yesus adalah seorang pengajar. Dia mengajarkan banyak hal, termasuk kepada wanita ini. Mungkin Yesus berkata, tinggalkan kehidupan lamamu dan hiduplah sesuai dengan kehendak Allah. Lalu orang-orang Samaria melihat bagaimana Yesus, Sang Mesias, mengasihi wanita ini. Apa akibatnya, saudara? Orang-orang yang dulu membencinya berubah menjadi menghormati wanita ini juga. Betul nggak? Iya dong. Haleluya. Alkitab tidak bicara sejelas itu. Sekali lagi ini saya bahasakan dengan bahasa saya supaya saudara bisa mengerti. Saya mau sampaikan kepada saudara. Sesungguhnya Tuhan itu tidak pernah menciptakan nasib buruk loh. Ada orang-orang di luar sana yang percaya tentang nasib baik dan nasib buruk. Kalau engkau berkata, Pak, sudah nasibku mengalami semua ini. Wis disyukuri wae. Saudara, Anda salah mengenal Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah menciptakan nasib buruk. Bukan berarti kita tidak akan pernah hidup tanpa masalah. Bukan seperti itu. Coba, saya akan tunjukkan. Tolong tampilkan Ulangan 28 ayat 1. Ulangan 28 ayat 1. Kita akan baca 1 ayat saja. Dan sisanya saya akan ceritakan supaya lebih cepat. Ini adalah perkataan firman Tuhan yang disampaikan kepada bangsa Israel sebelum bangsa Israel masuk ke Kanaan. Firman ini disampaikan melalui Nabi Musa untuk memperingati bangsa Israel. Apa yang akan terjadi bangsa Israel di tanah Kanaan ditentukan oleh firman ini. Firman-Nya bunyinya demikian. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ya. Selanjutnya saya bacakan aja, saudara. Akibatnya apa? Maka diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah hasil bumimu, diberkatilah hasil ternakmu, anak lembu sapimu, kandungan kambing dombamu, diberkati. Bahkan dikatakan apa? Engkau akan memberi pinjaman, tetapi engkau sendiri tidak akan mencari pinjaman. Tapi di pasal yang sama, Tuhan juga bilang begini, tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya, maka terkutuklah engkau di kota, terkutuklah engkau di ladang, terkutuklah bakulmu dan tempat adonanmu, terkutuklah buah kandunganmu, hasil bumimu, anak lembu sapimu, kandungan kambing dombamu. Orang asing akan memberi kepadamu pinjaman, tetapi engkau tidak akan memberi pinjaman. Artinya akan terjerat oleh hutang. Ya. Saudara, Tuhan mau bilang begini kepada bangsa Israel. Nasib seperti apa yang engkau akan alami di Kanaan, itu ditentukan oleh pilihanmu. Sudah ngerti? Bukan Allah yang menciptakan nasib buruk. Tapi ketika seseorang terus mengalami nasib buruk terus-menerus, sebetulnya itu akibat dari pilihan hidupnya sendiri. Tapi saya pastikan kepada kita semua, ketika kita mau memilih untuk hidup sesuai dengan firman-Nya. Ini adalah pesan yang saya sampaikan kepada ibu yang datang dari Surabaya tadi. Ketika engkau memilih hidup sesuai dengan firman-Nya, saya pastikan hidupmu pasti penuh kemenangan. Masalah mungkin hadir, tapi engkau bisa menang melawan masalah itu. Ada satu ayat yang kita kenal. Kalau ini benar, saudara. Inilah yang arah lancangkan. Coba tolong ditampilkan Yeremia 29 ayat 11. Ya, mungkin ada yang ingat juga. Ini yang Allah buat. Atau kalau saudara mau
sinonimkan dengan nasib, terserahlah. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan apa saudara? Hari depan yang penuh pengharapan. Ini yang Tuhan buat atas kita, bukan nasib buruk. Dia mau memberikan kepada kita hari depan yang penuh pengharapan. Bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan kejahatan, atau Anda boleh bilang itu sebagai nasib buruk. Hei, Tuhan tidak pernah buat seperti itu loh. Kalau ada daripadamu di posisi itu bukan kehendak Allah. Engkau harus keluar dari posisi itu. Tangkap ini baik-baik, saudara. Haleluya. Dan saya bilang pada ibu yang dari Surabaya, kalau engkau memilih untuk hidup sesuai firman-Nya, engkau pasti mengalami nasib baik. Dan Allah yang kita sembah adalah Allah yang membalikkan keadaan dari buruk menjadi baik. Boleh para pemuji maju ke depan? Dodi bisa lagu itu? Lagu tadi? Saya cuma bisa separuh soalnya. Yang bisa nyanyi aja ya. Kalau kita nyanyi sama-sama. Kunci F. Sajeke aku nderek Gusti. Ayo yang bisa. Uripku tansah diberkati, hatiku ayam tentrem. Sekali lagi, sajeke aku nderek Gusti. Ayo kita bangkit berdiri. Boleh, kalau ada yang mau menari, menari aja. Nggak ada teksnya. Referen.
betapa hati kami tenang dan penuh dengan damai sejahtera. Mengenali Engkau, Allah pencipta kami yang punya rencana indah atas hidup kami. Bahkan ketika kami salah mengenalimu dan kami jatuh, kami mengalami nasib buruk, Engkau masih mampu mengubah yang buruk itu menjadi baik. Haleluya. Karena itu Bapa, kami berani menatap masa depan kami. Kami berani menghadapi segala masalah dan rintangan. Karena kami tahu bersamamu kami akan menang. Bersamamu kami akan melakukan perkara-perkara dahsyat. Bersamamu kami akan memuliakan namamu seumur hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih buat pagi ini. Biarlah firman yang kami dengar ini tertanam kuat, bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Mari sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom. Saya akan bacakan pengumuman. Bagi yang ingin mengikuti ibadah tatap muka minggu depan, harap mendaftar terlebih dulu di grup Telegram. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan nanti, bisa melakukannya setelah ibadah ini selesai dengan cara memasukkan amplop persembahan di kotak persembahan yang ada di belakang. Dan ibadah online dapat diakses nanti pukul 2 siang. Untuk linknya juga diinformasikan melalui grup Telegram gereja. Dan kami ucapkan selamat datang bagi saudara-saudara yang baru pertama kali ibadah di tempat ini. Nanti pelayan-pelayan Tuhan akan membagikan formulir perkenalan. Untuk membangun hubungan intim dengan Tuhan, dihimbau bagi Bapak Ibu, saudara sekalian, dan gereja mengajak setiap jemaat untuk menyembah Tuhan di rumah masing-masing setiap pukul 8 malam. Ajak seluruh anggota keluarga terlibat di dalam penyembahan ini. Doa malam juga diadakan tetap hari Rabu pukul 7 malam, mohon hadir 15 menit sebelumnya. Dan mari kita undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita tutup ibadah pagi ini dengan doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menabur pagi ini dengan hati yang sukacita untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan buat waktu, kesempatan, dan kesehatan yang masih Engkau beri pada setiap kami. Hingga pagi ini kami dapat berhimpun di tempat ini dalam keadaan yang baik. Makasih Tuhan pagi ini buat firman yang Kau tabur dari surga. Firman itu jatuh di tanah hati kami yang subur, berakar dan akan bertumbuh dan berbuah lebat bagi kemuliaan nama-Mu. Makasih Tuhan Yesus, apa yang boleh kami dengar, apa yang boleh kami terima, apa yang boleh kami tangkap Tuhan pagi ini. Biarlah untuk itu Tuhan kami boleh menghidupi setiap firman-Mu Tuhan. Roh Kudus beri kemampuan setiap hati, setiap kami untuk hidup di dalam perkenanan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau punya rencana yang indah dan mulia atas hidup setiap kami di tempat ini. Makasih Tuhan, kami berdoa untuk gembala kami Pak Hari. Pakai beliau lebih lagi Tuhan dalam pengembalaannya, dalam pelayanannya. Hati hamba, hati Bapa senantiasa melekat di dalam kehidupannya. Memimpin setiap umat-Mu, pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, ke arah seperti Engkau mau Tuhan. Menjadi pribadi yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Berkati Tuhan istri serta anak-anak beliau. Berkati seluruh umat-Mu GBH, pelayan-pelayan Tuhan di GBH. Tuhan pakai hidup kami menjadi alat kasih bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Saluran kebenaran, saluran kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Makasih buat waktu kesempatan Tuhan. Kami di akhir zaman ini Tuhan boleh terlibat dalam pertandingan iman yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Indonesia. Kami minta belas kasih-Mu Tuhan buat Indonesia. Jamah hati bangsa ini Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu. Hujani Indonesia dengan hujan pertobatan dan keselamatan daripada-Mu. Ubahkan hati bangsa ini Tuhan.
Kami berdoa untuk seluruh pemimpin-pemimpin kami Tuhan, dari yang tertinggi sampai yang terbawah Tuhan. Kami minta hikmat kebijaksanaan ilahi atas setiap keputusan dan kebijaksanaan yang dibuat. Biar semuanya itu untuk kesejahteraan dan keadilan rakyat Indonesia. Makasih Tuhan, sebentar kami boleh pulang, kami akan menerima berkat daripada-Mu. Mari kasih Tuhan, kita angkat tangan kita dan arahkan hatimu kepada Bapa di surga. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik adalah Bapa, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan, dan penghiburan dari Roh Kudus memampukan engkau untuk hidup di dalam segenap kehendak Allah. Kita yang sudah menerima semuanya itu sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus